Siang buat teman-teman di mana saja berada. Kali ini Anak Medan Bersuara mempunyai topik tentang perihal makanan bergizi gratis. Teman-teman ingat gak kemarin ada seseorang yang kepalanya pelontos, yang berotot, marah-marah kepada anak-anak yang ditanya tentang apa rasa ketika memakan makanan bergizi gratis. Ya, mereka pasti memberitahukan apa adanya. Namun, ya, saya bukan menyalahkan program unggulan ini, tidak. Tetapi mungkin proses pengolahan yang salah. Tapi kita dengar dulu, kita lihat dulu videonya. Sebentar teman-teman. Ini menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah di Kupang, NTT. Dapung rasa, dapung tempe tuh ada sama kayak basi, dapung serju rasa sama kayak asam begitu. Dapung terong bau, dapung ayam juga bau. Mau makan daging. Makan seperti kayak rasa hambar terus sama basi. Rasa semuanya basi setiap hari itu. Kejadian menu MBG yang terasa basi ini bukan hanya sehari, tapi terjadi selama seminggu terakhir di SD tersebut, kata pihak sekolah. Sebagian besar makanan harus dibuang karena basi. Ada yang habis dan ada yang tidak habis, dan ada yang tidak sentuh sama sekali. Sejumlah orang tua di SD itu melaporkan anaknya sakit perut setelah menyantap MBG. Bahkan mereka bilang anak-anak trauma dengan makanan yang disajikan setiap hari. Di Waingapu, Sumba Timur, belasan anak diduga keracunan dan sempat mendapatkan penanganan medis pada 17 Februari lalu. Menurut pihak sekolah sih begini. Karena mereka pusing, mual, sama rasa sakit perut yang katanya kayak menikam di perut itu, sehingga dokter memang sampai melakukan tindakan karena sakit kepalanya terlalu berlebihan. Ya menurut dokter, ya dokter membantu dengan oksigen. Pada hari pertama pelaksanaan MBG di sekolah itu, 15 siswa mengaku sakit setelah menyantap mie, telur, dan tempe yang menurut orang tua siswa dalam keadaan basi. Kalau misalnya anak-anak kami berangkat dengan sehat, karena program pemerintah mereka makan di sekolah, tiba-tiba mereka pulang sakit. Ya hati orang tua manalah yang tidak sakit kalau dia seperti itu, pasti kecewa juga. Penyedia jasa MBG di Waingapu mengaku sebelum menyajikan makanan sudah berkonsultasi dengan ahli gizi. Kita pun orang ini kan ternyata tidak terbiasa dengan makanan yang dipakai dengan keju dan susu. Makanya dia seperti itu, mereka muntah itu karena tidak terbiasa saja. Karena ada juga yang tidak suka makan telur dan ada yang alergi. Namun menurut pengakuan orang tua siswa, hari itu tidak ada menu susu dan keju. Di sekolah lainnya, masih di Waingapu, 2 hari setelah kasus itu, pihak sekolah menemukan adanya daging ayam yang belum matang seperti ini. Ini anak-anak makan tidak bisa makan lagi. Kasus serupa terjadi pada 16 Januari lalu di sebuah SD di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari 200 siswa, terdapat 10 siswa yang keracunan. Diduga akibat memakan ayam tepung yang sudah beraroma busuk. Pihak sekolah lalu menghubungi tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan petugas kesehatan dari puskesmas setempat. Anak-anak yang mengalami gejala keracunan langsung diberi obat. Belakangan, pihak SPPG setempat mengakui proses memasak ayam yang kurang matang. Dalam pelaksanaannya belum ada mekanisme penanganan jika menu MBG menyebabkan anak-anak keracunan, seperti siapa yang menanggung biaya pengobatan bila anak-anak masuk rumah sakit. Di Semarang, saat ada kasus yang sama, seorang siswa SMA dibawa ke puskesmas dan menerima pengobatan gratis. Dia harus izin sakit 2 hari untuk memulihkan kondisi. Malamnya itu dia sampai muntah-muntah, pusing, demam, terus sampai nggak bisa tidur gitu. Untuk perawatannya kita ke puskesmas terdekat sih Kak. Pada hal serupa terulang kembali, lebih baik membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Namun, orang tua siswa di Waingapu bilang harus merogoh kocek sendiri untuk pengobatan anaknya. Ini kan program mungkin saja ya 10-20 ribu lah untuk makanan gratis ini. Tapi kalau anak sakit, kami harus mengeluarkan uang yang lebih besar lagi untuk biaya pengobatan mereka di rumah sakit. Dalam balasan tertulis kepada BBC News Indonesia, untuk menangani kasus keracunan hingga siswa dilarikan ke rumah sakit,
Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional mengutarakan bahwa ada biaya operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, belum ada detail yang menjelaskan bagaimana orang tua bisa mengeklaim biaya yang ditimbulkan untuk pengobatan anak mereka kepada pemerintah. Sejauh ini, menurut Ombudsman yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, penanganan kasus keracunan MBG merupakan tanggung jawab penyelenggara pelayanan MBG setempat. Program MBG memang belum sepenuhnya dilakukan di seluruh Indonesia. Beberapa daerah masih di fase uji coba. Menurut pemerintah, per Februari ini, MBG sudah terlaksana di 38 provinsi dengan 693 satuan pelayanan. Diperkirakan pada pekan ini MBG sudah diterima lebih dari 2 juta siswa. Pemerintah mengatakan ada 3 kunci kesuksesan program MBG. Anggaran yang besar, sumber daya manusia yang banyak, dan penyediaan infrastruktur untuk dapur. Pemerintah mengaku butuh waktu sebelum dapur-dapur MBG siap menyediakan makanan dalam jumlah besar sekaligus. Bukan di distribusi, tapi di pembiasaan yang melaksanakan dalam program pelayanan untuk jumlah besar. Butuh waktu sampai 3 bulan sampai terbiasa memasak untuk jumlah besar, baik dalam kematangan maupun rasa. Program pemerintah pusat ini baik untuk kesehatan bagi anak. Tetapi kalau kejadian macam begini, ini bukan bergizi lagi ini. Sehingga sebagai orang tua tentu kami khawatir. Nah, semoga Deddy Corbuzier melihat konten ini ya. Karena ini anak-anak sudah berkomen. Bahkan orang tuanya sudah mulai merasa khawatir. Yang tadinya makanan bergizi gratis untuk membuat anak-anak kita semakin sehat. Tetapi nyatanya setelah melihat video ini, menyaksikan video ini, banyak yang masih kurang dalam hal proses pengolahan makanan bergizi gratis. Jadi baiknya Bung Deddy Corbuzier kemarin jangan marah-marah, ya. Tetapi benar juga karena Bung Deddy Corbuzier marah-marah, diangkatlah jadi wamen. Tapi kalau saya tidak akan mau marah-marah kepada anak-anak, karena memang saya tidak bisa jadi wamen, karena saya tidak punya otot, tapi punya otak. Baik teman-teman, di ujung akhir konten saya ini, baiknya teman-teman juga memberikan apresiasi, bantuan, bahkan like, share, agar konten ini bisa didengar oleh wamen yang berotot tersebut. Ya, tapi belum tentu dia sama seperti kita. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.